Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal pecahan yang telah kita pelajari di minggu lalu. Nah, sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekarang kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama yaitu mengubah kepecahan biasa. Soal yang bagian A dan B itu adalah soal pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini pengerjaannya juga sama yang A dan B. Yang harus kita lakukan yaitu penyebut dikalikan dengan bilangan bulat yang berada di paling kiri, lalu ditambah dengan pembilang. Nah, di sini sudah ditulis 5 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 17. Nah, penyebutnya itu tetap 5, tidak berubah. Yang berubah atau yang dioperasikan yaitu yang bagian atas, sehingga didapatkan 5 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 17 dan penyebutnya sama. Jadi hasilnya adalah 17/5. Yang B juga sama pengerjaannya, yaitu 5 dikalikan dengan 6 ditambah dengan 2. 5 dikali 6, 30 ditambah 2 sama dengan 32/5. Penyebutnya tetap sama. Soal berikutnya yaitu 25% dan 35%. Kedua bilangan tersebut merupakan bilangan persen, di mana semua bilangan persen jika diubah ke dalam pecahan biasa, penyebutnya adalah 100. Nah, di sini 25% kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu menjadi 25/100. Nah, 25/100 ini bisa kita sederhanakan. Dari FPB 25 dan 100 itu didapatkan FPB-nya 25, maka pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan 25. Maka hasilnya 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka 25% itu jika diubah ke dalam pecahan biasa, hasilnya adalah 1/4. Yang bagian D juga sama, 35% diubah ke dalam pecahan biasa yaitu 35/100. Kalau tidak bisa disederhanakan, sampai situ saja sudah betul. Soal selanjutnya yaitu dari bilangan desimal ke pecahan biasa. Nah, di sini ada 0,25, di mana di belakang koma itu terdapat 2 angka. Jika di belakang koma itu terdapat 2 angka, maka penyebutnya adalah per 100. Tapi jika di belakang koma ada 3 angka, maka penyebutnya adalah per 1000. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma, 0,25. Nah, di sini bisa kita tuliskan 25/100. Nah, dari 25/100 ini kita bisa sederhanakan lagi menggunakan FPB antara 25 dengan 100, yaitu FPB-nya 25, maka pembilang dan penyebutnya dibagi sama dengan 25. Sehingga hasilnya 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Sehingga hasilnya 1/4. Soal nomor 2 yaitu mengubah ke bilangan desimal. Nah, di sini ada 2/5. 2/5 ini jika kita ubah ke dalam desimal bisa langsung 2 dibagi 5 atau bisa juga dengan menggunakan cara ini. Menyebutnya kita kalikan dengan bilangan berapapun yang bisa menghasilkan kelipatan 10. Nah, di sini penyebutnya 5, maka 5 dikali dengan berapa agar menghasilkan 10. Nah, di sini 5 dikalikan dengan 2, maka pembilangnya pun sama dikalikan dengan 2. Jadi 2/5 itu dikalikan dengan 2 sama dengan 4/10. Nah, dari sini kita bisa langsung menghasilkan 0,4 karena semua bilangan yang dibagi dengan kelipatan 10 sesuai dengan jumlah nolnya. Jika jumlah nolnya 1, maka di belakang koma itu terdapat 1 angka. Jadi dari 4/10 ini kalian bisa menyimpan angka 4 atau pembilangnya itu berada di belakang koma, sedangkan kelipatan 10-nya itu disimpan di depan koma, tapi hanya nolnya saja. Soal berikutnya yaitu 21/8. Nah, 21/8 ini
atau dari pecahan campuran ini bisa dengan dua cara. Yang pertama seperti cara yang sudah kita pelajari tadi di nomor 1, 8 dikali 2 ditambah 1 dengan penyebut yang sama. 8 kali 2, 16 ditambah 1 menjadi 17/8. Nah, 17/8 ini kalian bisa menggunakan pembagian bersusun. Nah, dari 17/8 ini dihasilkan 2,125. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu hanya menghitung 1/8-nya saja. Sedangkan bilangan yang berada di paling depan itu tidak diikut sertakan. Nah, 1/8 ini kalian bisa menggunakan pembagian bersusun 1 dibagi 8. Hasilnya adalah 0,125. Nah, 0,125 ini tinggal kalian jumlahkan dengan bilangan yang berada di paling depan. Nah, silakan kalian mau menggunakan cara mana yang menurut kalian itu lebih mudah. Soal selanjutnya yaitu dari persen ke bilangan desimal. Nah, seperti yang tadi kita pelajari, semua bilangan persen jika diubah ke dalam pecahan biasa dulu itu penyebutnya yaitu per 100. Nah, dari 20% dan 15% ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa menjadi 20/100 dan yang bagian D menjadi 15/100. Nah, di sini kita bisa menggunakan pembagian bersusun. 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. Dan 15 dibagi 100, 0,15. Soal berikutnya yaitu sama dengan yang tadi bagian A dari pecahan campuran. Nah, di sini kalian bisa menggunakan dua cara yang sudah tadi dijelaskan. Bisa menggunakan cara yang pertama yaitu 2 dikali 3 ditambah 1 dengan penyebut yang sama menjadi 7/2 baru dibagi menggunakan pembagian bersusun sehingga menghasilkan 3,5. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua yaitu hanya menghitung pecahannya saja 1/2. Nah, dari 1/2 ini didapatkan 0,5 sehingga langsung dijumlahkan dengan bilangan yang berada di paling depan. 3 tambah 0,5 sama dengan 3,5. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu mengubah ke dalam persen. Nah, di sini terdapat 3/25. Untuk mengubah ke dalam persen, kalian cari bilangan yang jika dikalikan dengan penyebutnya hasilnya adalah 100. Nah, di sini penyebutnya yaitu 25. Sehingga 25 dikalikan dengan berapa agar menghasilkan 100. Nah, di sini kita dapat 25 dikalikan dengan 4. Nah, jika penyebut dikalikan dengan 4, maka pembilangnya pun sama dikalikan dengan 4. Di hasilnya 3 dikalikan 4 sama dengan 12, 25 dikalikan 4 sama dengan 100. Nah, di sini didapatkan 12/100. Nah, per 100-nya ini bisa kita ubah langsung ke dalam persen, sehingga pembilangnya bisa kalian tulis sebagai hasilnya, dan per 100-nya itu kalian bisa tulis sebagai persen. Soal berikutnya yaitu dari bilangan desimal ke persen. Nah, di sini terdapat 0,42 dan 3,25. Nah, karena di belakang koma ini ada dua angka, maka otomatis penyebutnya yaitu per 100. Jadi 0,42 sama dengan 42/100. Begitupun dengan yang 3,25. 3,25 sama dengan 325/100. Nah, di sini semua bilangan per 100 adalah bilangan persen. Maka dari 42/100 itu sama dengan 42% atau 325/100 sama dengan 325%. Selanjutnya dari pecahan campuran ke persen. Nah, di sini ada 1/4. Nah, kita bisa menggunakan cara yang tadi sebelumnya dijelaskan. 4 dikalikan 1 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Dan penyebutnya sama, jadi 5/4. Nah, di sini penyebutnya dikalikan dengan berapa agar menghasilkan 100. Dan kita dapatkan 4 dikali 25. Dan pembilangnya pun sama dikalikan dengan 25. Maka 5 kali 25 sama dengan 125.
4 kali 5 sama dengan 100, sehingga didapatkan hasilnya 125 per 100. Nah, 125 per 100 ini langsung kita bisa ubah ke dalam persen, yaitu 125%. Soal selanjutnya yaitu 7 per 10. Nah, 7 per 10 ini sama seperti cara-cara yang lain, soal yang lain. Penyebutnya itu dikalikan dengan berapa agar menghasilkan 100, yaitu dikalikan dengan 10. Nah, 7 per 10 ini pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan 10, sehingga didapatkan hasil 70 per 100 atau 70%. Soal yang terakhir yaitu mengubah ke pecahan campuran. Nah, di sini terdapat soal dari bilangan persen. Nah, bilangan persen ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa, yaitu 315 per 100 dan 250 per 100. Nah, di sini kalian bisa langsung membaginya, yaitu 315 dibagi 100 dan 250 dibagi 100. Dari 315 dibagi 100 itu didapatkan 3 dan sisanya adalah 15. Maka 15-nya ini ditulis sebagai pembilang dan yang tadi pembaginya itu tetap menjadi penyebut. Dihasilkan 315 per 100. Nah, kalian bisa menyederhanakan pecahannya yaitu 15 dan 100 menggunakan FPB. Sedangkan yang bilangan berada di paling depan itu tetap ditulis di paling depan saja. Jadi kalian tinggal mengoperasikan atau menyederhanakan pecahannya saja, yaitu 15 per 100 didapatkan FPB-nya 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3 dan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 3 15 per 100 itu dapat disederhanakan menjadi 3 per 20. Nah, yang kedua yaitu 250 per 100. Nah, di sini 250 dibagi dengan 100 didapatkan 2, sisanya yaitu 50 per 100. Nah, 50 per 100 ini juga bisa disederhanakan yaitu menggunakan FPB. FPB yang kita dapat yaitu 50, sehingga didapatkan 50 per 100 dibagi dengan 50 sama dengan 1 per 2. Jadi 250 itu jika diubah ke dalam pecahan campuran yaitu 21 per 2. Soal berikutnya yaitu 1,25. Nah, 1,25 ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa yaitu 125 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Dari pecahan yang sudah kita dapat yaitu 125 per 100, kita bisa langsung membaginya. 125 dibagi dengan 100 itu didapatkan 1 dan sisanya yaitu 25. Nah, 25 ini bisa kalian tulis sebagai pembilang dan pembaginya yaitu 100 tetap menjadi penyebut. Kita bisa menyederhanakan 25 per 100-nya yaitu menggunakan FPB dan FPB-nya yaitu 25 sehingga dihasilkan 1 per 4. Nah, 1,25 ini jika diubah ke dalam pecahan campuran yaitu menjadi 1 per 4. Soal selanjutnya yaitu dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, dari sini kita bisa langsung saja membaginya. 23 dibagi 7 didapatkan 3 dan sisanya yaitu 2. 2 ditulis sebagai pembilang dan pembaginya tetap menjadi penyebut, sehingga 23 per 7 dapat dihasilkan yaitu 32 per 7. Soal yang terakhir yaitu 30 per 12. Nah, 30 dibagi 12 itu didapatkan 2 dan sisanya yaitu 6 itu kalian tulis sebagai pembilang dan pembaginya kalian tulis sebagai penyebut. Sehingga 30 dibagi 12 itu didapatkan hasil 26 per 12. Nah, 6 per 12 ini kalian bisa sederhanakan. Dari 6 dan 12 itu didapatkan FPB-nya yaitu 6. Sehingga 6 dibagi 6 sama dengan 1, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka hasil akhir dari 30 per 12 yaitu 21 per 2. Nah, sekian pembahasan materi atau pembahasan latihan soal di minggu lalu
yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham dan bisa mencari referensi lain agar menambah pengetahuan kalian mengenai pecahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.